Demikian juga menurut pendapat sebagian ulama terkait seorang wanita, ya, dia enggak punya mahram, ya, maka dia tidak boleh melakukan safar untuk haji ataukah untuk selainnya tanpa mahram. Ya, ini pendapat sebagian ulama, mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathatu ayyamin fasa'ida illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan dari akhir safar, ya, yang membutuhkan waktu 3 hari atau lebih. Ya, jangan ditakwil, dipahami berarti kalau perjalanannya kurang dari 3 hari berarti boleh. Ya, ini pemahaman yang keliru kata para ulama. Tidak ada ulama yang memahami demikian. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan perjalanan 1 hari. Sebagian riwayat yang lain Nabi menyebutkan perjalanan setengah hari. Menunjukkan apa? Sebutan waktu itu bukan sebagai ibrah, bukan sebagai standarisasi hukum, ya. Tetapi Nabi menyebutkan 3 hari, 1 hari, setengah hari dalam sebagian riwayat itu sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Mungkin yang bertanya kepada beliau saat itu akan melakukan perjalanan safar yang jaraknya menghabiskan waktu 3 harian, ya, maka beliau menjawab demikian. Yang satu lagi akan melakukan perjalanan 1 hari lamanya dan seterusnya. Intinya, selama perjalanannya tersebut telah dikategorikan safar, maka seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Dan larangan ini umum, maka mencakup semua safar, baik haji maupun selainnya. Kecuali ya bersama ayahnya. Nah, ya, bersama ayah, anak, suami, saudara ataukah mahramnya yang lainnya. Dan para ulama sepakat kalau dia tetap pergi melaksanakan haji, hajinya sah. Hanya saja dia berdosa karena telah safar tanpa mahram. Dan hal yang seperti ini anak ingin ingatkan, ya, kita secara umum dan terkhusus kaum wanita. Sebagian wanita memperkara atau bahkan menggibahi apabila ada saudarinya yang pergi haji atau umrah tanpa mahram. Sedangkan dia setiap harinya, ya, naik ojek online dengan sepeda motor. Itu lebih parah, ya kan? Dia bersentuhan tubuh dengan si driver, ya. Bahkan dia berkhalwat kalau dalam mobil di malam hari, ya, ya, di kota-kota besar. Potensi musibah yang akan menimpanya, yang karena itu seorang wanita dilarang safar tanpa mahram, itu jauh lebih besar. Kenapa syariat ini melarang wanita safar tanpa mahram? Untuk menjaga kehormatannya, agar dia tidak menjadi korban pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan ataukah yang lainnya. Itu syariat, itu tujuan syariat. Nah, apabila hal itu berpotensi terjadi pada seorang wanita yang melakukan suatu perjalanan yang jaraknya belum safar, maka perjalanannya tersebut juga haram. Betapa banyak hari ini perempuan naik ojek, berduaan di belakang sepeda motor seorang driver, dia pegang seorang driver atau tubuhnya bersentuhan, atau dalam mobil. Ini juga jangan bermudah-mudahan. Atau lebih parah lagi, dia biarkan istrinya keluar dinas, keluar kota untuk perjalanan dinas. Dalam mobilnya campur baur, khalwat, ikhtilat. Bahkan mungkin istrinya satu-satunya karyawan yang perempuan di dalam mobil itu. Yang lain semuanya karyawan kantor yang laki-laki. Nah, untuk haji dia nggak bolehkan, atau dia gibai orang lain yang pergi haji dan umrah tanpa mahram, tapi dia sendiri membiarkan istrinya atau dia sebagai wanita safar tanpa mahram hanya untuk alasan perjalanan dinas dan yang lain-lainnya. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sebagian ulama juga berdalil dengan dalil lain di mana seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mar'ati kharajat hajah, istriku telah pergi haji sedangkan aku berkewajiban jihad karena mendapatkan panggilan jihad. Maka Nabi mengatakan, intaliq fa hujja ma'aha, pergi kamu, susul dia, temani dia melakukan haji. Nah, ya. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita ikhwanil kiram, terkhusus kaum suami. Dengan seseorang bermudah-mudahan
untuk tidak menemani istri yang keluar rumah terkhusus untuk safar. Nah, ini seorang sedang bersama Nabi loh di medan jihad, yang komandannya, yang pimpinannya Nabi SAW, ada para sahabatnya. Nabi perintahkan dia meninggalkan jihad untuk menemani istrinya akan safar. Sebagian orang istrinya dia biarkan safar, kemudian dia tidak temani dengan alasan masuk kantor, dengan alasan lagi nggak sehat atau lagi nggak semangat, dengan alasan biar lebih hemat. Nah, khawatirnya yang seperti ini Allah berikan teguran yang membuatnya menyesal seumur hidup. Ketika istrinya mati terbunuh, diperkosa, dilecehkan, baru dia menyesal. Ya, tanpa dia sadari itu adalah teguran dari Allah Jalla wa'ala. Tapi para ulama sepakat kalau dia hajinya sah, namun dia berdosa. Sebagian ulama yang lain mengatakan kalau itu adalah haji Islam dan dia melakukan perjalanan bersama rombongan yang menjamin ya keamanan untuk kehormatannya, maka sebagian ulama berpendapat tidak mengapa dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Ummahatul Mukminin setelah wafatnya Nabi SAW diberangkatkan haji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan tidak ada mahram dari sisi nasab dan kekeluargaan. Alasan yang kedua kata para ulama adalah dari sisi illah. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Hukum itu berporos dengan ilatnya. Kalau ilatnya sama maka hukumnya sama. Dan kalau ilatnya itu berbeda maka hukumnya pun berbeda. Dan ilat Allah melarang seorang wanita safar tanpa mahram adalah untuk menjaganya dari hal-hal yang buruk ya, yang dikhawatirkan menimpanya, ya, menjaga kehormatannya agar tidak menimbulkan fitnah buat dirinya dan buat kaum laki-laki. Apabila itu tertutup, ya, tidak dikhawatirkan, maka ya hukumnya menjadi berubah. Demikian alasan sebagian ulama yang berpendapat dengan hal ini. Dan perlu diketahui ini adalah ilmu, ya, dan kita mempelajari ilmu agama untuk diri kita sendiri yang utama. Jangan kita jadikan sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Sebagian orang ketika mendapatkan pembahasan ini mulai dia menyentir, mana nih akhwat-akhwat yang safar tanpa mahram, mana nih akhwat-akhwat yang haji dan umrah tanpa mahram, ya, dan akhirnya menggibahi mereka. Padahal dosa menggibahi wanita yang safar tanpa mahram jauh lebih besar daripada dosa safar tanpa mahram. Ya. Dosa ghibah, dosa besar, tidak terhapus dengan sholat 5 waktu, tidak terhapus dengan haji dan umrah, kecuali dengan taubat. Hendaknya diperhatikan. Nah, atau sebagian mereka menggibahi pengusaha travel apaan itu begini. Pertama, Anda sudah mendapatkan dosa ghibah, dan dosa ghibah lebih berat daripada dosa ya orang yang safar tanpa mahram. Kemudian kita berbaik sangka saja. Mungkin bisa jadi pemilik travel tersebut berpendapat dengan pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat-syaratnya. Masalah dia bermudah-mudahan ya hanya untuk bisnis, itu serahkan kepada Allah. Itu masalah niat manusia. Kita enggak diciptakan untuk itu. Ya. Dan terlalu sempit dada kita kalau hal-hal yang seperti itu kita perkarakan. Yang berikutnya, mungkin pertimbangannya ini wanita kalau enggak diterima dipastikan tetap berangkat. Tetapi dengan ya travel lain yang di situ penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan dan penuh dengan kemaksiatan. Ya, sehingga dia diterima dalam rangka meminimalisirkan mudaratnya. Atau kita berbaik sangka saja dia punya alasan lain walaupun kita tidak mengetahui alasannya.